Mereka adalah satu dari sedikit negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Mereka bahkan dulunya justru merupakan bagian dari Indonesia. Hingga kini, gak sedikit penduduk sana yang masih mahir berbahasa Indonesia. Bukan cuma itu aja, rakyat di sana bahkan ada yang menganggap tokoh tanah air sebagai pahlawan. Tapi gak sedikit pula yang dicap sebagai penjajah. Ditilik dari sisi sejarah, negara bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste ini punya hubungan yang spesial dengan Indonesia. Jelas dong, pasalnya wilayah yang dulunya bernama Timor Timur ini juga merupakan wilayah jajahan Portugis sejak abad ke-16. Hingga pada akhirnya bergabung dengan Indonesia sebagai salah satu provinsi pada tahun 1976. Well, setelah 20 tahun lebih membersamai, tepatnya pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu, yakni Presiden B.J. Habibie, ngasih izin referendum buat masyarakat Timor Timur, yang hasilnya memutuskan untuk secara resmi memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Gak berselang lama, pada tanggal 20 Mei 2002, Republik Demokratik Timor Leste secara resmi terbentuk. Nah, gimana hubungan mereka dengan Indonesia sekarang? Well, seperti kayak yang kita bilang di awal, contohnya kayak gini. Dilansir dari Aceh Tribun News, dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram di akun Papua Talk, terlihat gambaran kehidupan para pengungsi di Desa Manusat Kupang. Dalam postingan tersebut, terlihat rumah gubuk yang berdinding bambu serta beralaskan tanah. Fredu Simenez, salah satu warga asli Timor Timur yang saat ini mengungsi, mengaku kalau nggak punya harta benda untuk anak cucunya kelak. Bahkan untuk lahan yang digarap pun tidak punya. Beliau ngaku kalau dia pro terhadap kemerdekaan. Dia merasa bahwa Timor Timur adalah tanah kelahirannya meskipun harus sengsara di dalamnya. Mirisnya, sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak memperhatikan para pengungsi yang sudah memilih ikut Indonesia. Bahkan bantuan dari pemerintah tak pernah mereka dapat. Padahal bagi mereka, bantuan berupa air atau perbaikan jalan pun rasanya sudah cukup. Namun faktanya tak ada satupun. Fredu bahkan dengan lirih berkata, "Kami sebenarnya salah pilih pada tahun 1999 itu." Masih dalam berita yang sama, ada juga Francisco Raga, seorang anggota TNI Angkatan Darat yang mengungsi dari Timor Timur sejak 14 Oktober 1999 akibat terjadinya perang politik saat itu. Ungkapan patriotismenya pun mengatakan bahwa kami cinta merah putih, cinta tanah air Indonesia. Francisco mengakui kalau dia ingin pulang ke Timor Leste, tetapi terhalang karena di sana dia dianggap telah membunuh banyak orang sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Padahal keluarganya masih ada di Timor Leste, tapi dia tetap nggak bisa pulang ke sana. Sedih juga ya. Deutsche Welle melakukan wawancara dengan Jose Manuel Ramos Horta, Presiden Timor Leste sekaligus penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1996. Bilang kalau Timor Leste punya hubungan terbaik dengan Indonesia. Bahkan dia mengaku mengenal semua negara-negara Asia beserta konflik yang sedang panas. Menurutnya, gak ada dua negara yang ada di Asia yang menjalin hubungan sebaik Timor Leste dan Indonesia. Indonesia tetap menjadi negara mayoritas Muslim yang tingkat toleransinya cukup tinggi. Indonesia tetap menjadi negara paling demokratis dan terbuka di Asia Tenggara. Itu bikin Ramos Horta pengen berkunjung ke Indonesia sesering mungkin. Lain lagi dengan Natli Ornai, seorang mahasiswi kebidanan yang sempat diwawancarai oleh jurnalis kondang Najwa Shihab. Natli menjawab, Indonesia saat itu sangat berperan penting dalam aspek pendidikan. Saat Indonesia masih menjadi induk dari Timor Timur,
anak-anak hingga remaja diharuskan untuk bersekolah dari SD sampai SMA, yang akhirnya berdampak positif bagi generasi penerus tongkat estafet negara. Pandangannya saat itu, ia merasa sangat bersyukur banget bisa bergabung dengan negara yang bisa memberikan kesempatan untuk sekolah. Katanya, saat Portugis menjajah, kan cuma diperbolehkan sekolah sampai kelas 3 SD. Beda ketika mereka jadi bagian dari bumi Nusantara. Pandangan lainnya dari Celestino Marquez yang ngomong kalau sempat kepikiran buat lanjut kuliah ke UGM. Dan katanya jika Tuhan berkehendak pengen lanjut S2 di sana. Masih dalam wawancara dengan Najwa Shihab, ada lagi nih tanggapan dari Lusitania Kris dalam wawancaranya bersama pemuda-pemudi di Timor Leste. Dia mengaku dalam aspek kultur, budaya Indonesia adalah budaya yang melekat pada masyarakat Timor Leste. Dari sikap orang-orang Indonesia dan juga makanannya. Pernyataan yang cukup mengejutkan juga nih dari Lusitania, dia mengaku kalau sangat suka nonton film dan konten dari Indonesia, bahkan menyukai sinetron Indonesia. Selain tanggapan positif dari beberapa mahasiswa tadi, ada juga yang ngasih komentar negatif tentang Indonesia. Pemuda ini nih ngomong kalau negara Indonesia itu sebagai negara penjajah. Menurut mereka, Belanda nggak pernah menjajah Timor Leste. Lalu sosok Mari Alkatiri juga punya tanggapan salah satu orang penting yang pernah menjabat pada pemerintah Timor Leste. Posisinya sebagai Perdana Menteri pertama Timor Leste periode 2002 sampai 2006. Dilansir dari Arab News, Mei 2018, mantan Perdana Menteri ini bilang, setelah hampir 2 dekade berpisah dari Indonesia, hubungan negara dengan tetangganya terus menguat meskipun ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Namun, setelah puluhan tahun menganggap Indonesia sebagai penjajah kejam dan pembantai, ada satu dan lain hal yang membuat Timor Leste memuji Indonesia. Alkatiri menyebut kalau Indonesia adalah pendukung terbesar Timor Leste. Sanana Gusmao, sahabat dari mantan Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Hubungan antara keduanya pun cukup akrab sejak reformasi 1998. Habibie ini punya peran penting. Hal ini dibuktikan pada sebuah acara di stasiun TV, dilansir dari laman Tempo. Sanana dengan sikap sahajanya bilang, tanpa Habibie, saya hanya akan menjadi penjual es di Tebet. Apa yang saya perbuat hanya bagian dari proses, setengahnya lagi adalah Indonesia. Pada peringatan 20 tahun referendum Timor Leste yang diselenggarakan pada 30 Agustus 2019 lalu, Sanana sudah menganggap Habibie pahlawan atas dirinya dan negaranya. Oleh karena itu, nama Habibie diabadikan sebagai nama taman dan jembatan di kota Dili yang diresmikan oleh mantan Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Penyematan nama B.J. Habibie pada taman dan jembatan tersebut dianggap sebagai bentuk penghargaan sederhana atas keberanian seorang demokrat dan reformis, Presiden B.J. Habibie dalam sejarahnya di era demokrasi, ucap Horta dalam sambutannya yang dikutip dari Kumparan. Beliau ngomong lagi nih, jembatan dan taman ini menandai pengakuan seorang negarawan yang telah menjadi bagian dari sejarah Timor Leste.